Episode 1816-1820. Bab 1816 Penghinaan. Pengenalan keterampilan kartu pengalaman IQ. Jika punggung Anda sakit, mungkin bukan karena tertusuk pisau. Jika Anda berteriak sekuat tenaga, mungkin bukan karena rasa sakit. Apa yang ada di pundak Anda belum tentu merupakan tanggung jawab. Hal-hal yang dipaksakan untuk Anda pelajari mungkin bukan pelajaran. Efek skill hanya efektif pada pria. Setelah target dipilih, mereka akan dipaksa untuk merasakan perspektif wanita. Mereka akan merasa seolah-olah sedang diisi dengan kekuatan oleh pria yang kuat dan tegap. Salah satu dari 4 skenario di atas akan dipilih, dan mereka akan terus berteriak iku-iku gelombang. Catatan, keterampilan ini tidak efektif melawan mereka yang tidak memiliki pengalaman intim. Saat itu, sebuah adegan yang jelas muncul di benak Sun En. Ia merasa seolah-olah ia telah ditekan ke meja, dan seorang pria yang tidak dapat ia lihat dengan jelas tersenyum sinis sambil merobek celananya. Tidak, dia jelas merupakan salah satu dari 3 kultivator terkuat di dunia ini, namun dia menyadari bahwa dia telah berubah menjadi wanita yang tidak berdaya. Setelah merasakan sakit yang hebat, dia benar-benar tercengang. Apakah aku baru saja diperkosa oleh seorang pria? Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi lelaki itu berkata, teruslah berjuang, karena semakin kamu berjuang, semakin bersemangatlah aku. Sun En sangat marah hingga ia menjadi gila, tetapi di hadapan orang itu, ia terlalu lemah. Tangan pria itu seperti gunung besar yang menekannya. Ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia merasa ngeri. Kultivasinya sangat tinggi, tetapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Tak lama kemudian, dia tidak punya tenaga untuk mempertanyakannya lagi, karena yang membuatnya malu, dia mulai merasakan sesuatu. Apa-apaan ini? Kenapa aku jadi orang mesum? Dia benar-benar hampir gila. Hal aneh macam apa yang sedang terjadi saat ini? Namun, hal itu juga tampak aneh dan logis. Akhirnya, orang itu tampak tidak cukup puas dan membalikkannya. Kemudian, dia dengan kasar menyangga kaki Sun En di pundaknya. Sun En tidak menyangka tubuhnya sendiri begitu fleksibel. Namun, ia segera tercengang, karena lelaki yang sangat ia benci dan ingin potong-potong itu tiba-tiba memperlihatkan wajahnya. Ternyata itu adalah dirinya sendiri. Aku sedang mengacaukan diriku sendiri. Tidak peduli seberapa berpengalamannya Sun En, pada saat itu, otaknya hampir mengalami korsleting. Namun, jika itu dirinya sendiri, tampaknya lebih mudah untuk menerimanya daripada orang itu adalah orang lain. Ketika kloningan itu mulai bercinta lagi, Sun En menyadari bahwa ia tidak dapat menahan dorongannya lagi. Tanpa disadari ia mulai berteriak. Suara yang keluar dari mulutnya sepertinya adalah, "Iku. Bisakah seseorang memberi tahu saya apa maksudnya ini?" Dia ingin mengerti. Namun, ia segera menyadari sesuatu yang menakutkan. Kloningnya mencengkeram kepalanya, dan tampak tidak puas, mendorong kepalanya ke bawah. Meskipun ia berusaha keras untuk menutup mulutnya, ia tetap tidak dapat menahan kekuatan kloningan itu. Iklan oleh Pub Future. Air mata penghinaan mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang aneh seperti itu. Dia adalah Master Sekte Langit Surgawi yang agung, seseorang yang hampir tak terkalahkan di dunia ini. Namun hari ini, dia memasukkan rebung, dan itu bahkan miliknya sendiri. Dia merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Baca bab-bab selanjutnya di novel.co per meter only. Banyak hal yang terlintas dalam pikiran Sun En, namun di dunia luar, hanya sesaat yang berlalu. Para wanita itu tiba-tiba melihatnya menggigil dan menangis sambil berteriak dengan suara yang tidak dapat dijelaskan, "Iku-iku." Dalam sekejap, Zuan melancarkan gerakannya. Alasan sebenarnya dia membawa serta sambaran petir itu dengan tubuhnya sebelumnya adalah untuk membuat Sun En menurunkan kewaspadaannya. Dia tahu bahwa jika itu adalah kultivator lain, sambaran petir yang sangat besar itu akan membuat mereka setengah mati, jika tidak mati total. Mereka pasti akan kehilangan kemampuan bertarung mereka. Namun, dia berbeda. Tubuhnya sangat kuat. Di antara itu dan kemampuan generasi sutra asal mula primordial yang mengerikan, dia mampu menahan beberapa sambaran petir. Benar saja, dia berhasil menipu Sun En. Dia tidak ragu sedikit pun dan langsung menggunakan Grand Gale untuk menutup jarak, mengarahkan Poisonous Prick ke arah Sun En.
Dia khawatir Sun En, Master Sekte Langit Surgawi, mempraktikkan pertapaan atau semacamnya, yang akan membuat kartu pengalaman Iku gagal. Namun, hasilnya membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Moral dari cerita ini adalah terkadang, menjadi perawan tidak seburuk itu. Berhasil mendarat. Akan tetapi, Zuan segera mengerutkan keningnya, karena ia mendapati bahwa yang ditusuknya bukan daging, melainkan sesuatu yang tampak seperti boneka jerami. Menyembur, seberkas api menyala di depan dada Sun En. Ia secara naluriah menjauh dari Zuan. Dengan kultivasinya yang sebanding dengan Zhao Han, ia sangat cepat. Bahkan Grenggale pun akan kesulitan untuk mengejarnya. Sun En tampaknya telah terbangun. Rambutnya berantakan, dan matanya agak merah. Dia mengeluarkan boneka jerami yang terbakar dan berkata dengan suara serak, "Jika aku tidak memiliki boneka jerami yang dapat menggantikanku, aku pasti sudah mati sekarang." Akhirnya ia menemukan kembali akal sehatnya, jadi ia menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Di masa lalu, ia pernah membawa muridnya bersamanya ke kota besar dan menangkap seorang dayang istana yang mulia. Ia sangat menyukai karakternya yang keras kepala, jadi ia akhirnya mempermainkannya dengan berbagai cara. Ia suka melihat penampilannya yang sombong, namun tak berdaya. Siapa yang mengira bahwa suatu hari, dia juga akan mengalami sudut pandangnya. Dia harus mengakui bahwa itu adalah pengalaman yang cukup memalukan. Zuan berteriak kecewa dalam hati. Ia menemukan bahwa semakin tinggi kultivasi mereka, semakin banyak pula metode penyelamatan nyawa yang dimiliki oleh orang-orang papan atas ini. Ia jelas tidak bisa mengandalkan Poisonous Prick untuk tidak terkalahkan lagi. Meskipun orang-orang yang memiliki metode penyelamatan nyawa seperti itu jelas luar biasa, jumlahnya terlalu banyak. Sun En mendesis sambil menggertakkan giginya, "Apakah kau sumber semua omong kosong itu? Anda telah berhasil menghubungi Sun En untuk +1024 +1024 +1024. Namun, dia masih belum mengerti teknik misterius macam apa yang telah menyerangnya. Sebagai sebuah keterampilan yang bahkan dapat memengaruhi seseorang dengan kultivasi seperti dia, itu sungguh luar biasa. Meski begitu, bukankah keterampilan ini agak terlalu tercela? Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, yaitu memotong-motong mayat anak ini menjadi 10.000 keping. Hanya dengan begitu penghinaan yang baru saja dideritanya akan terhapus." Iklan oleh Pub Future. Anda telah berhasil menghubungi Sun En untuk +748 +748 +748. Dia mengangkat tangannya, dan seluruh makam itu berkelap-kelip karena kilat. Dia terlalu marah untuk memikirkan akibatnya, karena bocah ini terlalu cepat dan dia belum tentu bisa memukulnya. Namun, jika Zuan memiliki orang yang harus diselamatkannya, masalah itu akan mudah diatasi. Tidak mungkin Zuan hanya akan melihat wanita-wanitanya disetrum sampai mati, bukan? Selama dia menyelamatkan mereka, Sun En dapat mengirimkan semburan petir yang dahsyat ke arahnya. Namun siapa sangka Zuan tidak berniat menghindar. Sebaliknya, ia mengacungkan pedangnya dan berjalan. Mendekat, selangkah demi selangkah. Ia bertanya, "Apakah kau masih punya boneka pengganti itu? Bagaimana mungkin ada salinan kedua dari sesuatu yang begitu berharga?" Jawab Sun En. Ia langsung merasa patah hati saat memikirkan hal itu. "Namun, apakah menurutmu kau masih punya kesempatan kedua untuk menyakitiku?" "Kenapa tidak?" jawab Zuan sambil tersenyum. Energi tampaknya mulai terkumpul ke arahnya. Namun, Sun En tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Bagaimanapun, perbedaan dalam kultivasi mereka begitu besar sehingga tidak perlu takut pada Zuan sama sekali. Dia berkata, sebelumnya, aku terkejut dengan keterampilanmu yang tercela, tetapi aku tidak akan tertipu bahkan jika kamu menggunakannya lagi." Sebelumnya dia tidak punya pengalaman melawan teknik semacam itu, tetapi sekarang setelah dia siap, dia masih bisa langsung membalas dan mengubah sekelilingnya menjadi lautan petir. Reputasinya sebagai salah satu dari 3 orang terkuat di dunia ini jelas tidak sia-sia. Jika dia akhirnya mati karena keterampilan seperti itu, lebih baik dia membungkuk dan mati saja. Zuan menghela nafas dan berkata, "Aku ingin menyimpan pedang ini untuk orang lain, tapi aku tidak punya pilihan lain sekarang." Pada saat itu, auranya tiba-tiba meletus. Seolah-olah seluruh esensi spiritual dunia sedang ditarik ke dalam tubuhnya. Tidak, itu tidak sehebat itu. Itu adalah aura seluruh makam besar yang menjadi satu dengannya.
Satu tetes esensi surga dapat memunculkan kekuatan urat nadi naga. Sementara itu, makam besar ini seperti naga raksasa itu sendiri, yang membuatnya secara efektif menjadi urat nadi naga. Tentu saja, makam itu tampaknya disegel, jadi kekuatan urat nadi naganya biasanya tidak dapat dipinjam. Namun, sebelumnya, ketika makam besar itu bergemuruh dan berguncang karena raungan monster yang tak terhitung jumlahnya, pada saat itu, makam itu tampak hidup kembali. Energi Qi yang tak terbatas telah mengalir keluar, dan Zuan telah merasakannya. Sejak saat itu, dia telah mengumpulkannya secara diam-diam dengan satu tetes esensi surga. Sayangnya, dia hanya memiliki kemampuan untuk melepaskan satu tebasan. Dia ingin menggunakannya pada Zhao Han, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan lagi. Pada saat itu, Sun En merasakan bahwa seluruh makam besar itu tampaknya mulai memperlakukannya sebagai musuh. Seluruh ruangan jelas mulai membencinya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini? Sun En berseru ngeri, karena dia menemukan bahwa pada saat itu, kultivasi Zuan benar-benar meningkat hingga hampir menyamai miliknya. Cahaya pedang yang cemerlang memenuhi makam itu. Mereka yang ada di dalamnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata. Namun, yang dilihat Sun En saat itu bukanlah sungai bintang, melainkan matahari yang cemerlang. Energi pedang yang mengerikan itu membentuk bola cahaya raksasa, lalu mencoba melahap Sun En. Dia tidak berani menahan diri lagi. Tangannya bergerak cepat, melepaskan beberapa teknik. Mereka berkoordinasi dengan Record of High Firmament untuk membentuk bola petir raksasa. Bola petir dan bola energi pedang bertabrakan, dan keduanya langsung meledak. Namun, tidak ada suara ledakan. Sebaliknya, semua suara seolah menghilang dari dunia. Para wanita bahkan sempat merasa seolah-olah mereka menjadi tuli. Cahaya bercampur dengan kilatan petir, dan energi pedang terpancar ke segala arah. Para prajurit surgawi berada paling dekat dengan kedua petarung itu, dan tubuh mereka yang besar hampir seketika menguap karena cahaya itu. Mata para wanita itu menyipit. Mereka segera mundur, dan Jing Teng berdiri melindungi mereka. Tangannya segera membentuk segel, dan seekor kura-kura hitam raksasa muncul untuk melindungi mereka. Namun, kura-kura miliknya tidak dapat sepenuhnya menghentikan gelombang ledakan. Dan cangkangnya mulai retak. Sebuah formasi biru dengan cepat terbentuk untuk mendukungnya, berkat bantuan Xie Daoyun. Tak lama kemudian, para wanita lainnya juga bereaksi. Meskipun mereka tidak pandai dalam formasi seperti Xie Daoyun, yang dapat membantu Jing Teng secara langsung, mereka menggunakan keterampilan mereka sendiri yang kuat untuk menghancurkan ledakan yang datang dan mengurangi tekanan. Namun, bahkan setelah situasi akhirnya sedikit stabil, mereka tidak punya waktu untuk bersukacita. Sebaliknya, mereka menatap dengan gugup ke tengah untuk melihat apakah Zuan aman. Ketika cahaya itu menghilang, mereka melihat Zuan menopang dirinya dengan pedangnya yang tertancap di tanah. Ia terengah-engah, jelas telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Bahkan untuk berdiri pun agak sulit. Tubuhnya sangat hangus, dan beberapa busur listrik berderak di sekujur tubuhnya dari waktu ke waktu. Gumpalan panas terpancar dari kulitnya, disertai dengan aroma daging yang hangus. Namun, matanya masih bersinar terang. Luka-lukanya jelas tidak terlalu memengaruhinya. Di sisi lain, Sun En berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Ada luka yang mengerikan di dadanya, dan organ-organ dalamnya bahkan samar-samar terlihat. Bagus sekali, kau benar-benar telah mendorongku sejauh ini. Itu adalah sesuatu yang bisa kau banggakan. Namun, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi, kata Sun En. Ia menggertakkan giginya dan mengeluarkan Record of Heaven Heart. Ia akan mengundang roh heroik yang jago bertarung jarak dekat ke dalam dirinya, lalu menghadapi Zuan dalam kondisi terkuatnya. Ia tidak lagi memperlakukan Zuan sebagai junior muda, melainkan musuh yang setingkat dengannya. Namun, saat itu juga, seluruh tubuhnya bergetar. Sebuah tangan berdarah tiba-tiba muncul di depan dadanya, dan di telapak tangannya kebetulan ada jantungnya. Dia menoleh dengan kaku dan bergumam, "Itu, kamu." Bab 1817, merinding. Yang lain menyaksikan kejadian di hadapan mereka dengan terkejut. Mereka melihat sosok hitam tergantung berdiri di belakang Sun En. Sementara semua perhatian tertuju pada Zuan, sosok itu telah melancarkan serangan mematikan. Yang mengejutkan, sosok hitam itu adalah Zhang Ao, yang sebelumnya telah tewas tersambar petir.
Bagaimana mungkin? Bukan hanya kelompok Zuan, bahkan Sun En pun bingung. Saya bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah memeriksa mayatmu. Kau jelas sudah mati. Tidak ada teknik kematian palsu yang bisa menipu mataku. Zuan mengangguk. Justru karena Sun En telah memeriksa mayatnya, yang lain percaya bahwa Zhang Ao sudah meninggal. Lagi pula, dengan melatih Sun En, dia tidak akan membuat kesalahan dalam menilai apakah Zhang Ao sudah meninggal atau masih hidup. Bahkan teknik napas kura-kura Wei Su tidak dapat menghindari pemeriksaan yang begitu terfokus. Zhang Ao pengangkut, giginya tampak lebih putih di wajahnya yang terbakar saat dia menjawab, semua orang punya rahasia, bukan? Dia jelas tidak punya niat untuk menjelaskan alasan sebenarnya. Sun En menunjukkan ekspresi menyesal. Dia menggerakkan jari-jarinya perlahan, seolah-olah sedang membaca mantra. Zhang Ao tidak terlalu mempermasalahkannya meskipun menyadari hal itu. Ia berkata, Sun En, oh Sun En, kau mendominasi seluruh generasi, namun kau jatuh di masa lalu karena aku, dan sekarang, kau sekali lagi dikalahkan karena aku. Kau ditakdirkan untuk tidak pernah menang melawanku. Begitu dia mengatakannya, dia menggenggam telapak tangannya. Dengan sekali hentakan, jantungnya yang berdenyut-denyut itu hancur. Sun En memuntahkan seteguk darah. Ia mencoba melawan, tetapi akhirnya ia ditangkap dan kehilangan nyawanya. Yang lainnya mengejutkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pahlawan yang kuat akan mati dengan tragis. Yun Jianyu dan Xie Daoyun tidak bisa menahan perasaan sedikit sentimental. Meskipun mereka sanderanya, dia tidak terlalu mengganggu mereka. Sebaliknya, percakapan mereka berjalan cukup lancar. Jika mereka tidak berseberangan, mungkin mereka bahkan bisa menjadi teman setelah beberapa waktu berlalu. Zhang Ao melemparkan jantungnya yang hancur ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan keras. Dia mendesah puas dan berkata, jantung orang kuat adalah makanan lezat, seperti biasa. Ekspresi orang lain berubah. Zuan menatapnya dengan waspada. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jing Teng. Tidak ada seorang pun yang lebih mengenal Zhang Ao daripada dia. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jing Teng juga bingung. Dia menatap Zhang Ao dengan jijik dan bertanya, ini makhluk macam apa kamu? Zhang Ao tertawa dan berkata, tentu saja aku Zhang Ao. Teng-teng, apakah kau sudah melupakanku secepat ini? Mungkin karena dia baru saja memakan jantung Sun En dan menghabiskan saripati darahnya, kulit hitam hangus yang menutupi tubuhnya perlahan terkelupas saat dia berbicara. Daging baru tumbuh dengan cepat. Tak lama kemudian, semua daging yang terbakar di tubuhnya benar-benar menghilang, mengembalikan penampilannya sebelumnya. Tidak, dia bahkan tampak sedikit lebih muda. Dia menatap Zuan dan berkata, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk membunuhnya semudah itu. Iklan oleh Pub Future. Sun En sangat kuat. Jika mereka bertarung secara langsung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Pada saat itu, Zuan merasakan luapan emosi yang kuat. Dia telah berencana untuk menuai keuntungan setelah mereka saling mengalahkan, namun sekarang, dia telah menjadi bagian dari panen itu. Namun, dia tidak menunjukkannya, sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, itu berarti kita adalah kawan yang telah berjuang berdampingan, kan? Karena musuh besar telah diatasi, mari kita lanjutkan urusan kita sendiri dan pulang. Dia bergerak ke arah para wanita itu sambil berbicara, berpikir, orang ini terlalu aneh. Zhang Ao mencibir dan menjawab, tidak, tidak, tidak. Musuh besarku Sun En memang telah disingkirkan, tetapi masih ada musuh besar lainnya, kamu. Ekspresi para wanita itu berubah, tetapi Zuan tetap tenang, seolah-olah dia sudah menduga reaksinya. Dia berkata, kamu melihat Sun En terluka parah karena aku, dan itulah sebabnya kamu mampu menghabisinya. Jika kamu benar-benar bertarung melawanku, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Mengapa perlu bertarung sampai mati? Serangan pedangmu hebat sekali. Tidak heran Zhao Han dan Raja Hantu merasa ragu terhadapmu, kata Zhang Ao. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tidak terburu-buru untuk menyerang. Seolah-olah semuanya masih dalam perhitungannya. Tapi kalau kecurigaanku tidak salah, kau tidak bisa menggunakan serangan pedang itu untuk kedua kalinya, kan? Ekspresi Zuan menjadi gelap. Seperti yang diharapkan dari salah satu individu terkuat di dunia ini.
Ini adalah tingkat wawasan yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang. Karena Zuan tidak menjawab, Zhang Ao berkata dengan nada mengejek, dan kau hanya tahu cara bersembunyi di balik tumpukan wanita, agar mereka melindungimu. Zuan tersenyum dan berkata, mencari-cari adalah kemampuan tersendiri. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak mencobanya? Bab-bab novel baru diterbitkan di N0VE, log IN, ko per meter. Kali ini, Zhang Ao tidak marah, sebaliknya, ia berkata kepada Jing Teng, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan padaku di mana buku petunjuk itu, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, keadaan akan menjadi buruk jika aku harus menyiksa seseorang untuk mengancammu. Yang lainnya memiliki ekspresi aneh. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Jing Teng mengerutkan kening. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Zuan bertanya, apakah itu aku? Siapa lagi? Zhang Ao menjawab sambil mencibir. Sebelumnya aku cukup kesal karena Jing Teng akhirnya menyukai orang lain. Namun, sekarang, kupikir itu sebenarnya hal yang baik. Dengan kehadiran orang yang dicintai, banyak rahasia menjadi lebih mudah terungkap. Zuan menjawab, sebenarnya, aku juga tertarik dengan rahasia-rahasianya itu. Namun, tidak seperti dirimu, aku tidak pernah memaksanya, apalagi mengancamnya dengan cara-cara tercela seperti itu. Apakah ada gunanya mengucapkan kata-kata manis ini di depannya? Zhang Ao berkomentar sambil mendesah. Sepertinya aku harus membuatmu tunduk terlebih dahulu, atau bibirmu akan terus terkatup rapat. Setelah itu, dia tiba di depan Zuan dengan satu langkah, melepaskan pukulan ke arah wajahnya. Namun, tepat saat itu, bulan sabit menebas pergelangan tangannya. Yun Jianyu, yang memiliki kultivasi tertinggi di antara para wanita, adalah yang pertama bereaksi. Dia segera menggunakan cincin bulan sabitnya untuk mencoba menyelamatkan Zuan. Setelah apa yang telah dia lalui di ruang bawah tanah rahasia ras iblis, kultivasinya telah meningkat pesat. Sekarang setelah dia menyerang dengan kekuatan penuh, bahkan Zhang Ao tidak berani membiarkan pergelangan tangannya menerima serangan secara langsung. Tangan Zhang Ao yang lain mengepal dan memukul cincin bulan sabit dari samping. Senjata itu terpaksa mengubah lintasannya, terbang menjauh. Hal ini berasal dari wawasan salah satu individu terkuat di dunia. Ia tidak perlu berhadapan langsung dengan lawannya. Ia mampu menggunakan kekuatan minimum untuk menyerang titik terlemah lawannya, sehingga menetralkan serangan tersebut. Iklan oleh Pub Future. Namun tentu saja, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukannya. Jika orang itu adalah orang lain dengan kultivasi yang sedikit lebih rendah, mereka tidak akan mampu memanfaatkan kelemahan yang sekilas itu, dan tangan mereka kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan Crescent Ring. Namun, meskipun serangan Yun Jianyu berhasil dinetralkan, para wanita lainnya juga bereaksi cepat. Mereka semua menyerang. Teratai salju dan bunga lili laba-laba merah muncul di depan mereka pada saat yang bersamaan. Zhang Ao samar-samar bisa merasakan bahaya di balik serangan itu. Ia segera mengarahkan jarinya ke arah kedua bunga itu dalam upaya untuk menyebarkannya sebelum terbentuk sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah lentera muncul. Cahaya kuning yang menyelimutinya secara nyata mengurangi kecepatannya. Selain itu, ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Sebuah formasi rune muncul di bawahnya, dan ia tiba-tiba merasa seolah-olah terjebak dalam genangan pasir hisap. Tepat saat itu, kedua bunga itu akhirnya mekar. Bahkan Zhang Ao dengan kultivasinya tidak berani menerima serangan mereka secara langsung. Dua semburan kabut melonjak dari telapak tangannya, membungkus bunga-bunga itu dan melemparkannya ke kejauhan. Mereka kebetulan mendarat di mayat para jenderal hantu, langsung menghancurkan tubuh mereka tanpa jejak. Baru kemudian kelopak bunga itu perlahan layu dan menghilang. Zhang Ao diam-diam menghela napas lega. Kedua wanita ini belum mampu mengeluarkan kekuatan serangan mereka yang sebenarnya, atau kalau tidak, semuanya akan menjadi sangat rumit. Dia bersiap untuk melanjutkan serangan, tetapi Xie Daoyun menggunakan formasi lain. Rune biru berkelebat di bawah rune lainnya, lalu muncul kembali 100 meter jauhnya, menciptakan sedikit jarak dari Zhang Ao. Zhang Ao tak berdaya menahan diri untuk bertanya sambil mencibir, Tuan Zhu, apakah Anda hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik wanita? Dengan jeda itu, Zhu An pun berangsur pulih. Ketika mendengarnya,
Dia berkata sambil tersenyum, kehebatan memiliki kawan dalam pertempuran adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh penyendiri sepertimu. Zhang Ao sedikit terdiam. Teman, bagaimana mungkin kalian semua hanya berteman? Tak ada satupun dari wanita berlatih ini yang bisa dipandang rendah. Jika mereka benar-benar bertarung, akan sangat sulit untuk bertarung sambil berusaha untuk tidak membunuh mereka. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktuku lagi. Kau punya satu kesempatan terakhir. Serahkan buku petunjuk itu, atau kau akan segera berharap mati saja, kata Zhang Ao sambil menatap kelompoknya dengan ekspresi muram. Mereka agak bingung. Zhang Ao ini jelas sedikit lebih lemah dari Sun En. Jika mereka bekerja sama, mereka seharusnya punya kesempatan bagus untuk mengalahkannya. Dari mana dia mendapat kepercayaan diri untuk membuat ancaman seperti itu? Akan tetapi, indera ketuhanan mereka terus-menerus mengingatkan mereka tentang bahaya. Jelas bahwa dia tidak hanya membual, tapi dari mana bahaya itu datang. Tiba-tiba, sesosok tubuh putih yang cantik dengan cepat berlari dari kejauhan. Dia berteriak sambil berlari, "Ah Zhu, hati-hati. Zhang Ao adalah Raja Hantu." Yang lainnya merinding ketika mendengar informasi ini. Zhang Ao adalah Raja Hantu. Bagaimana mungkin? Yun Jianyu memiliki penglihatan yang tajam dan langsung mengenali bahwa wanita itu adalah Yan Suehen. Dia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Kenapa dia dipanggil Ah Zhu? Cucu Yan juga bingung. Bukankah tuannya menyapa Ah Zhu terlalu akrab? Namun, dia segera berasumsi bahwa dia adalah seorang tetua yang menyapa juniornya, jadi itu bisa dimengerti. Yan Suehen tidak menyangka akan ada begitu banyak wanita di sini. Dia mengira hanya ada Qiu Honglei dan Jing Teng. Di tengah kegugupannya, ia mengucapkan nama panggilannya tanpa berpikir. Saya langsung merasa malu. Ia membeku di udara dan wajahnya menjadi merah padam. Dia benar-benar ingin merangkak ke dalam lubang dan menghilang sekarang juga. Untungnya, perhatian para wanita telah dinyatakan pada Zhang Ao. Mereka tidak sempat untuk melihatnya sama sekali. Awalnya aku berencana untuk berinteraksi dengan baik menggunakan identitas manusiaku, tetapi siapa yang mengira bahwa kau tidak akan menghargainya sama sekali. Kalau begitu, raja ini juga tidak akan melanjutkan aksinya lagi, kata Zhang Ao, dan suaranya menjadi kasar dan menusuk telinga. Gelombang kabut hitam tebal melonjak di tengahnya. Apa-apaan ini? Yang lainnya mengejutkan. Mereka baru saja menyaksikan Raja Hantu yang ditundukkan oleh penguasa abadi Baopo. Mengapa ada Raja Hantu yang lain? Yan Suehen dengan cepat terbang ke sisi Zuan dan memulai, apakah kau ingat ketika aku mengatakan akan menyelidiki hadiah tertinggi yang diberikan kepadamu di Guild Petualang? Meskipun aku tidak menghabiskan banyak waktu di Guild Petualang, aku tahu bahwa misi ditugaskan dengan sangat ketat. Selain itu, perintah tingkat tertinggi jarang terlihat, tetapi yang ini muncul begitu saja. Saya merasakan sesuatu yang tidak beres, jadi saya menyelidikinya secara rahasia. Semakin saya menyelidiki, semakin banyak informasi mengejutkan yang saya temukan. Perintah itu sebenarnya diberikan oleh Raja Hantu, tetapi Guild Petualang tidak punya alasan untuk mendengarkan Raja Hantu. Jadi saya melihat dokumen kasus tersebut dan melihat bahwa Raja Hantu tidak pernah menghubungi Guild Petualang. Sebaliknya, para pemimpin serikat telah mengeluarkan perintah secara langsung. Selama perjalanan, aku menemukan secara kebetulan bahwa sepertinya ada yang salah dengan tubuh Zhang Ao. Dia harus melakukan semacam teknik khusus setiap malam. Karena masalah ini berhubungan denganmu, aku harus menyelidikinya. Kemudian, aku menyaksikan Raja Hantu muncul dari tubuhnya. Yan Suehen dengan cepat menjelaskan jalannya peristiwa dengan ekspresi khawatir. Dia jelas terguncang saat melihat kejadian itu terjadi. Jing Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan. Wanita ini benar-benar mengambil risiko yang sangat besar demi kakak laki-laki Zhu. Hubungan mereka benar-benar istimewa. Mengapa Qiu Honglei mengatakan tidak mungkin ada sesuatu pun di antara mereka? Wanita-wanita lainnya semuanya tampak cerdas, namun mereka tampaknya tidak menyadarinya juga. Tepat saat itu, suara retakan keras terdengar di makam. Tubuh Zhang Ao terbelah seluruhnya, dan mulut raksasa muncul dari tulang-tulang di punggungnya. Kabut hitam tak berujung dan tengkorak keluar dari lubang itu membentuk wajah hantu. Raja Hantu berkata, aku tidak menyangka kau benar-benar bersekongkol. Membiarkanmu bergabung dengan guild adalah sebuah kesalahan.
Zuan dan yang lainnya melihat bangkai Zhang Ao yang kosong di tanah. Tidak ada sedikit pun daging atau organ di dalamnya yang tersisa. Mereka merasakan darah mereka membeku. Mereka akhirnya mengerti mengapa meskipun Sun En telah memeriksa mayatnya, ia telah memutuskan bahwa Zhang Ao telah mati dan tertipu. Ternyata orang ini adalah Raja Hantu, dan Raja Hantu itu tidak memiliki energi kehidupan sejak awal. Itulah mengapa Sun En tidak dapat mendeteksi apapun dan telah melakukan kesalahan fatal. Wanita sedingin batu, bagaimana kau bisa lolos dari cengkeramannya? Tanya Yun Jianyu heran. Kultivasi Yan Suehen hampir setara dengan dirinya. Namun, setelah melihat betapa kuatnya Raja Hantu itu, dia tidak percaya dia akan bisa lolos. Iklan oleh Pub Future. Sebelum Yan Suehen menjawab, wajah raksasa itu tak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya, dan berkata, orang tua tadi sudah tidak ada di sini lagi, terdengar sedikit nada takut dalam suaranya. Yan Suehen menjawab, dia ada di luar. Dia akan segera ke sini setelah bertukar beberapa patah kata dengan seorang teman lama. Raja Hantu tertawa dan menjawab, hahaha, wanita lemah, apakah kau mencoba menipuku? Jika orang itu benar-benar datang, bagaimana dia bisa merasa tenang mengirimmu ke sini sendirian menuju kematianmu? Yan Suehen menghela napas. Seperti yang diduga, dia tidak pandai berbohong. Dia hanya bisa menjelaskan kepada Zuan dan yang lainnya, ketika dia menemukanku, aku melarikan diri dengan panik untuk menyelamatkan diri. Namun, dia terlalu kuat. Tepat ketika aku sedang putus asa, aku tiba-tiba bertemu dengan pembawa pesan perdamaian itu. Pemberi persembahan, Zuan dan yang lainnya berseru kaget. Mereka hampir melupakan lelaki tua itu. Saat itu, dia telah jatuh ke dunia ini bersama Zhao Han. Karena Zhao Han masih di sini, tentu saja dia telah memasuki dunia ini. Kelompok mereka telah bertemu dengan terlalu banyak makhluk kuat, tetapi mereka semua adalah musuh. Sekarang mereka akhirnya memiliki orang penting yang dapat mereka andalkan. Sayangnya, dia bertemu Zhao Han di luar makam, kata Yan Suehen, menjelaskan apa yang baru saja terjadi kepada mereka dengan cemas. Dia telah berbicara tentang membawa bala bantuan untuk membantu sang pembawa persembahan, tetapi sekarang, tampaknya mereka juga akan mati di sini. Bajingan Zhao Han itu benar-benar pengacau. Kenapa dia ada di mana-mana? Seru Zuan, tercengang. Para dewi di sekitarnya memiliki ekspresi aneh. Meskipun mereka berada di pihak yang berbeda, mereka tetap merasa sedikit hormat terhadap Zhao Han. Itu karena dia terlalu kuat, dan dia telah menjadi orang paling kuat di dunia terlalu lama. Namun, sekarang setelah mereka mendengar Zuan mengutuknya seperti ini, mereka tidak merasa terlalu jengkel. Raja Hantu terkekeh dan berkata, sepertinya orang tua itu tidak akan bisa datang ke sini untuk beberapa waktu. Siapa lagi yang bisa kau andalkan sekarang? Jing Teng bertanya dengan serius, kapan kau mengambil alih tubuh Zhang Ao? Atau apakah Zhang Ao adalah kau selama ini? Kau tidak perlu terlalu khawatir. Raja ini tidak begitu tertarik dengan romansa manusiamu sejak awal. Awalnya, Zhang Ao yang kau kenal itu benar-benar hidup, kata Raja Hantu. Ia tampaknya berbicara tentang hal-hal yang cukup dibanggakannya, jadi ia tidak keberatan untuk lebih memamerkannya. Dulu, ketika aku melarikan diri dari makam besar, aku kehilangan sebagian ingatanku. Namun, aku ingat bahwa kau sangat penting, jadi aku memaksa seorang pria tampan yang tampak baik untuk mendekatimu. Benar saja, gadis-gadis sepertimu langsung memiliki kesan yang baik ketika kau bertemu dengan pria tampan. Zuan dan Qiu Honglei tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berpikir, pantas saja Zhang Ao bisa muncul di hadapan Jing Teng begitu saja. Jadi ternyata ada orang penting yang mendukungnya. Sekarang, semuanya masuk akal. Wajah Jing Teng pucat pasi. Dia tampak sangat marah, tetapi juga putus asa. Seluruh tubuhnya gemetar. Zuan menepuk tangannya dengan lembut dan berkata menggantikannya, itu karena dia baru saja mendapat pencerahan dari penguasa abadi saat itu, dan memiliki perasaan baik hati yang alami terhadap manusia. Selain itu, dia penasaran dengan dunia manusia, jadi itulah sebabnya dia tertipu oleh taktikmu. Iklan oleh Pub Future. Jing Teng menatapnya. Matanya yang redup segera berubah seterang bintang. Wajah Qiu Honglei berkedut. Ia berpikir, apa kau tidak tahu betapa memalukannya hal itu? Aku hampir muntah di sini. Namun, mereka harus bersatu sekarang,
jadi ia tidak bisa benar-benar bertindak gegabah. Chu Chuyan dan Pei Mianman tidak berekspresi. Mereka berpikir, apakah Ah Zu memperlakukan kita seperti udara kosong saat ini? Meski begitu, Jing Teng adalah korban, dan mereka semua adalah wanita. Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa pada akhirnya. Xie Daoyun melengkungkan bibirnya dan berpikir, aku jelas orang pertama. Yan Suehen tercengang. Situasi macam apa ini? Hubungan Zuan dengan wanita cantik ini tampaknya tidak begitu baik terakhir kali, tetapi apakah mereka akhirnya benar-benar terlibat dalam hubungan itu hanya dalam beberapa hari? Dia berpikir, murid sampah macam apa yang dibesarkan oleh sekte penyihir itu? Kau bahkan tidak bisa mengawasi laki-lakimu sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ke arah Yun Jianyu ketika dia memikirkan itu. Yun Jianyu juga sangat kesal, dan ketika dia melihat tatapan Yan Suehen, dia menjadi semakin kesal. Dia berpikir, apakah kamu benar-benar berani menyalahkanku? Bagaimana dengan muridmu itu? Dia bahkan adalah istri utama saat itu. Paling tidak, dialah yang harus berbicara daripada muridku, kan? Namun sekarang, wanita jalang ini melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia sama sekali tidak bersuara. Percikan api tampak berterbangan di udara di antara mereka berdua. Jika Raja Hantu yang kuat itu tidak ada di sini, mereka mungkin akan mulai bertarung. Ketika melihat Zuan dan Jing Teng saling menatap dan berpandangan mesra, Raja Hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendengus, tidak perlu bersikap seperti ini di hadapanku. Dunia manusiamu punya pepatah, mereka yang menunjukkan kemesraan di depan umum akan cepat mati. Anda telah berhasil menipu Raja Hantu untuk +4+4+4+44. Apakah itu urusanmu? Jing Teng membalas, kembali ke ekspresinya yang biasa. Jadi, apakah itu berarti ini semua adalah rencanamu sejak awal? Raja Hantu berkata dengan dingin, sayangnya, jika Zhang Ao membuang segalanya dan tidak pernah bisa mendapatkan hatimu sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, surga mengasihaniku. Sun En kebetulan menginginkan kesempatan abadimu, jadi aku berencana untuk memanfaatkannya juga. Si idiot itu mengira dia tak terkalahkan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia dipermainkan olehku dari awal hingga akhir. Kau tahu apa yang terjadi sesudahnya? Aku menyerahkan harta karun palsu, tetapi orang itu tidak melepaskan petir kesengsaraan sampai mati. Kurasa dia punya keterampilan. Yun Jianyu dan Xie Daoyun saling berhadapan. Mereka paling tahu tentang situasi Sun En. Ia mengira telah memperoleh cara untuk bertahan hidup dari kesengsaraan, tetapi semuanya palsu. Saya pernah tertipu di masa lalu, dan baru saja tertipu lagi. Sayangnya, kali ini ia tidak seberuntung itu. Namun, Sun En tetaplah individu luar biasa di generasi ini, keduanya mendesah dalam hati. Setelah mendapatkan inti emasmu, aku dapat pulih dengan baik dari cedera serius yang kuderita setelah melarikan diri dari makam. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya, yaitu menemukan warisan penguasa abadi Baopu. Aku tahu penguasa abadi tidak akan pernah memberikannya kepada makhluk hidup, jadi aku memasuki Zhang Ao dan menggantikannya. Agar tidak ditemukan, aku menggunakan metode rahasia untuk menyegel jati diriku yang sebenarnya. Itulah yang terjadi, sampai aku bangun tadi. Bab baru akan diperbarui sepenuhnya di endofal.com. Berpikir tentang itu, tidak heran bahkan sistem Rage tidak menyadari apapun. Ternyata dia sedang waspada terhadap penguasa abadi dan menyegel dirinya sendiri sepenuhnya. Di permukaan, dia benar-benar Zhang Ao. Lalu apa hubungannya dengan Raja Hantu yang disegel sebagai penguasa abadi itu? Chu Chuyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka secara pribadi menyaksikan kejadian itu. Ekspresi Raja Hantu menjadi agak serius. Ia berkata, ada beberapa kenangan yang hilang saat pertama kali aku melarikan diri dari makam besar, tetapi aku ingat melarikan diri dari makhluk istimewa. Jadi, untuk berjaga-jaga terhadap hal yang tak terduga, aku memisahkan sebagian diriku untuk bergerak dengan identitas asliku. Saat ini, tampaknya itu adalah pilihan yang bijaksana. Meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi, dia tetap merasakan betapa mengerikan kejadian itu. Dia menggigil dalam hati. Zuan dengan sengaja menangkap informasi penting yang tanpa sengaja diberikan oleh Raja Hantu. Ada sesuatu yang bahkan Raja Hantu hindari. Apa itu?
Bab 1819, mempertanyakan kehidupan. Baiklah, aku sudah cukup tulus dengan menjawab pertanyaanmu. Bukankah seharusnya kau memberitahuku di mana buku petunjuk itu sekarang? Raja Hantu melanjutkan, wajahnya tampak gelisah. Ia menambahkan dengan suara rendah dan teredam, kau seharusnya sudah tahu bahwa jika aku menyerang, aku bisa menyedot semua jiwamu. Keadaan tidak akan baik-baik saja kalau begitu. Bukannya dia tidak berani membunuh mereka, tetapi dia tidak tahu hubungan macam apa yang dimiliki Jing Teng dengan wanita-wanita ini. Di permukaan, itu tampak seperti persaingan cinta, jadi dia seharusnya berharap mereka semua akan mati, tetapi dia baru saja membantu Qiu Honglei mendapatkan harta karun besar dari penguasa abadi. Wanita-wanita lain tampaknya juga menunjukkan niat baik padanya. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada yang lain, Zuan pasti akan melawannya sampai mati, apalagi memberitahunya di mana buku petunjuk itu berada. Itu adalah hasil yang pasti tidak diinginkannya. Jika ada kesempatan untuk bernegosiasi, mengapa perlu ada kekerasan? Jing Teng tampak muram. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Raja Hantu mulai sedikit tidak sabar. Dia berkata sambil mencibir, kurasa aku mengerti. Alasan kamu tidak memberikannya kepadaku adalah karena kamu ingin menggunakan aku untuk menyingkirkan para pesaing cinta ini, kan? Ekspresi Jing Teng berubah. Kata-kata itu bisa jadi adalah akhir hidupnya. Bahkan jika itu bukan tujuannya, sekarang setelah dia mengatakan itu, wanita lain bisa mulai mencurigainya. Qiu Honglei langsung angkat bicara. Jangan coba-coba membuat keributan di antara kita. Adik Jing dan aku sudah bepergian bersama selama ini, dan aku tahu bahwa meskipun dia bersikap dingin di luar, dia sebenarnya hangat di dalam. Dia pasti tidak akan melakukan hal tercela seperti itu. Dia tidak tahu berapa umur pohon anggur itu, tetapi dia tetap harus menyatakan dengan jelas status mereka sebagai saudara perempuan. Chu Chuyan dan Pei Mianman terlalu dekat. Aku terlalu lemah sendiri dan butuh seseorang di sisiku untuk membantuku. Menambahkan Jing Teng saja sepertinya tidak cukup. Dia belum lama mengenal Ah Zu. Haruskah aku juga menarik gadis Xie Daoyun itu? Namun, dia berasal dari klan terhormat, dan mungkin memandang rendah penyihir sekte iblis sepertiku. Dia pasti akan merasa lebih dekat dengan Chu Chuyan. Sedikit ekspresi khawatir dan sedih muncul di wajahnya saat dia memikirkan hal itu. Yan Suehen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Yun Jianyu. Mengapa muridmu berbicara membela wanita lain? Yun Jianyu berpikir dalam hati, apa yang bisa dipahami oleh wanita sedingin batu sepertimu? Tidak peduli seberapa keras wanita sekte iblis kita melawan wanita lain, mereka akan tetap terlihat baik di depan pria mereka. Dengan begitu, dibandingkan dengan wanita pencemburu itu, mereka akan menjadi orang-orang yang paling diperhatikan oleh para pria. Honglei sungguh menakjubkan, seperti yang diharapkan dari muridku yang berharga. Iklan oleh Pub Future. Kalau mereka hendak bertarung di harem ini, mereka harus mengacaukan wanita-wanita lain, terutama murid wanita sedingin batu itu. Chu Chuyan dan yang lainnya juga angkat bicara, mencoba meredakan kekhawatiran Jing Teng. Mereka semua adalah wanita luar biasa sejak muda, dan mereka masing-masing memiliki harga diri, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan musuh menggunakan nyawa mereka untuk mengancam teman-teman mereka. Selain itu, sekarang karena ada begitu banyak orang di pihak mereka, mereka masih memiliki kesempatan jika mereka bertarung. Raja Hantu marah ketika melihat mereka bersatu. Ia berkata, bagus, sangat bagus. Sepertinya kalian semua adalah tipe orang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Meskipun ia masih memiliki beberapa keraguan, dengan keadaan yang ada, tidak ada alasan baginya untuk membuat konsesi lebih lanjut. Begitu ia berbicara, wajah di udara tiba-tiba menjadi lebih besar. Wajah itu membuka mulutnya, dan gelombang tak berbentuk beriak keluar. Itu suara iblis dari Raja Hantu. Jing Teng tampaknya sudah bersiap. Sebuah penghalang kura-kura hitam dengan cepat terbentuk di sekitar mereka. Namun, serangan Raja Hantu terlalu kuat, menyebabkan penghalang itu berkedip-kedip seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Yan Suehen juga bergerak. Sebagai seseorang dari Sekte Tao, dia juga ahli dalam formasi. Dia menendang tanah, sambil memegang dua jari di depannya. Sebuah formasi putih dengan cepat muncul di tanah di bawahnya dan membentang keluar. Formasi itu memiliki sifat menangkal dan memperkuat.
Es dan salju beterbangan di sekitar formasi putih itu. Tak lama kemudian, formasi itu mulai berputar dan naik ke udara, memperkuat formasi kura-kura hitam itu. Cahaya kura-kura hitam itu bersinar lebih terang, lalu berangsur-angsur stabil. Xie Daoyun pun bereaksi. Tangannya membentuk jejak rumit, dan formasi biru muda muncul di bawah kelompok itu. Itu adalah formasi pengumpulan roh yang memungkinkan mereka yang ada di dalamnya untuk mengisi ulang energi internal mereka dengan cepat. Pada saat yang sama, rune biru melayang di udara di sekitar mereka. Formasi yang diciptakan oleh mereka dapat melemahkan serangan musuh, memperkuat keterampilan kawan, dan juga memiliki beberapa efek lainnya. Namun, ekspresinya cepat berubah, karena dengan kultivasinya saat ini, dia tidak mampu mempertahankan jumlah energi yang sangat besar. Tepat saat itu, sebuah tangan menekan punggungnya. Sumber kekuatan yang melimpah mulai mengalir ke dalam dirinya. Dia melihat bahwa itu sebenarnya Yun Jianyu. Meskipun dia terkejut, dia tetap mengangguk sebagai tanda terima kasih. Jangan terganggu, kata Yun Jianyu serius. Pada saat yang sama, dia dengan enggan menatap Yan Suehen. Pada saat itu, gaun dan rambut indahnya berkibar di udara. Dia tampak seperti Dewi Es. Kurasa kau punya waktu untuk bersinar sekarang. Haruskah aku belajar sedikit tentang formasi juga? Qiu Honglei bergegas ke sisi Jingteng untuk memberinya energi dan mendukung kura-kura hitam itu. Chu Chuyan dan Pei Mianman juga mengikuti dan menempelkan tangan mereka ke tubuh Jingteng. Meskipun mereka tidak begitu menyukai satu sama lain, di hadapan musuh yang begitu besar, tidak ada satupun dari mereka yang cukup bodoh untuk terlibat dalam pertikaian internal sekarang. Raja Hantu sedikit tercengang. Para wanita itu tampak seolah-olah akan saling melahap sesaat sebelumnya, namun sekarang, mereka bahkan tidak perlu membicarakan apapun sebelum bekerja sama secara diam-diam. Bukankah ada yang salah di sini? Dia mulai merasa sangat kesal. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut gelap. Mereka membuka mulut besar mereka pada saat yang sama untuk melepaskan suara iblis Raja Hantu yang bahkan lebih menakutkan. Tak lama kemudian, formasi yang dibentuk Xie Daoyun mulai retak. Formasi es yang dibentuk Yan Suehen juga mulai goyah. Penghalang kura-kura hitam Jingteng mulai retak, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Iklan oleh Pub Future. Ekspresi semua wanita berubah serius. Keringat halus muncul di dahi mereka. Mereka hanya bisa terus bertahan, tetapi perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika bukan karena formasi ajaib Jingteng yang menjadi sumber kekuatan utama mereka, mereka pasti tidak akan sebanding dengan Raja Hantu bahkan jika digabungkan. Tiba-tiba, sebuah sosok melintas di dekat mereka, Zuan bergegas keluar dari formasi. Ekspresi para wanita berubah. Seberapa mengerikankah suara iblis dari Raja Hantu? Jika seseorang meninggalkan perlindungan, jiwanya bisa langsung tersedot. Hanya Yan Suehen dan Yun Jianyu yang tetap tenang. Bagaimanapun, mereka pernah melihat Zuan bertarung melawan orang-orang yang setingkat dengan Raja Hantu di masa lalu. Benar saja, ketika Raja Hantu melihat Zuan menyerang, dia mencibir. Kemudian, tengkorak yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan raungan mereka ke Zuan. Gelombang suara melengking yang mengerikan memenuhi udara. Tiba-tiba, suara burung yang jelas terdengar dari belakang Zuan. Pada saat yang sama, seekor burung besar terbang di atas kepalanya. Itu adalah Hundred Warble, yang sangat ahli dalam menghadapi serangan jiwa. Namun, suara iblis dari Raja Hantu terlalu kuat. Saat ini, kultivasi Zuan masih jauh lebih rendah, sehingga tidak dapat melakukan serangan balik dan hanya dapat bertahan dengan pas-pasan terhadap jiwa Zuan. Zuan khawatir bahwa Hundred Warble saja tidak akan cukup untuk melindunginya, jadi dia mencengkeram pedang Tai erat-erat, bersiap untuk menggunakannya dengan cara yang sama seperti segel kaisar manusia milik Zhao Han untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang Hundred Warble telah terbukti dapat diandalkan, pedang Tai dapat digunakan hanya untuk menyerang. Begitu dia menginginkannya, pedang Tai melepaskan domainnya. Dia mengaktifkan kekuatan senjata suci ini dengan segala yang dimilikinya. Serangan pedang cemerlang yang menyerupai sungai bintang segera mengiris kabut hitam Raja Hantu menjadi dua. Raja Hantu tidak menyangka Zuan tidak takut sama sekali dengan suara iblis Raja Hantu. Terlebih lagi, saat domain kekuatan pedang Tai dilepaskan, dia juga terpengaruh, menyebabkannya kehilangan kesadaran. Meskipun dengan kultivasinya, dia mampu pulih sedetik kemudian,
serangan pedang Zuan telah tiba. Bagan senjata rune menciptakan salinan, dan dengan kekuatan pedang Taye, bahkan Raja Hantu pun terkena pukulan. Namun, Zuan sama sekali tidak merasa senang akan hal itu, karena ia menyadari bahwa dua gumpalan kabut hitam itu dengan cepat menyatu lagi, membentuk kembali wajah hantu. Suara Raja Hantu yang memekakkan telinga bergema, berkata, "Aku harus mengakui bahwa kekuatanmu sangat luar biasa, Nak. Namun, kau sama sekali tidak punya cara untuk membunuhku. Aku punya tubuh yang tidak bisa dihancurkan, hahaha." Saat dia tertawa, semua kabut hitam mengembang. Tengkorak-tengkorak yang dikelilingi kabut hitam beterbangan di mana-mana, memenuhi setiap inci makam hampir seketika. Ekspresi Zuan menjadi gelap. Dia teringat akan informasi yang dia peroleh dari Hidden Dragon dan Phoenix Chick. Raja Hantu memiliki kekebalan terhadap serangan fisik dan unsur. Setelah mengujinya, ternyata memang seperti itu. Kalau begitu, bagaimana dia bisa bertarung? Saat itu, puluhan tengkorak mengelilinginya. Mereka semua membuka mulut untuk mencabik dagingnya. Namun, cahaya pedang meletus dari tangan Zuan, menghancurkan tengkorak-tengkorak itu satu demi satu. Meskipun begitu, begitu tengkorak-tengkorak itu hancur, semakin banyak tengkorak yang berhamburan. Pada saat yang sama, kabut hitam itu tampaknya mulai menyerang tubuhnya dengan cara yang aneh. Tentu saja, melawan pemurnian sutra asal mula primordial, kabut itu dengan cepat disingkirkan. Raja Hantu tampak sama terkejutnya dengan Zuan, dan berseru, Mengapa kau bisa menghentikan seranganku?" Serangan tengkorak-tengkorak itu tampak sederhana, tetapi mereka memiliki kekuatan yang berada di puncak dunia ini. Bagaimana mungkin para kultivator biasa dapat menghentikan mereka? Bahkan seseorang sekuat Wang Yujun mungkin tidak dapat menangkis banyak dari mereka sebelum ia terkoyak oleh kekuatan mengerikan tengkorak-tengkorak itu. Kekuatan kita bahkan tidak setara, jadi bagaimana dia bisa menahan kekuatanku? Bocah tampan ini terlihat lemah dan tak berdaya, tapi dia mampu menghentikan begitu banyak serangan tanpa masalah berarti. Tubuh anak muda ini bagaikan lubang hitam yang dapat menyerap seranganku. Bagaimana mungkin seranganku dapat diserap dengan mudah? Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalurkan kekuatannya ke tubuh Zuan, tetapi dia tidak menyangka kekuatan itu akan hilang begitu saja setelah menyerang Zuan. Kegilaan macam apa ini? Ternyata ada keajaiban seperti anak ini di dunia ini. Bab 1820, betapa rendahnya. Alasan mengapa Zuan dapat melawan mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya adalah karena ia memiliki sutra pemakan surga, serta kekuatan Kunpeng, untuk pertahanan. Kedua teknik tersebut memungkinkannya untuk menyerap dan menetralkan serangan yang jauh melampaui apa yang dapat ditanggung oleh para kultivator lainnya. Dalam hal serangan, ia juga memiliki jejak penghancur bintang yang diberikan Yun Jianyu kepadanya, itulah sebabnya ia dapat mengancam makhluk setingkat Raja Hantu. Kalau tidak peduli berapa banyak kultivator seperti Zuan, bahkan jika Raja Hantu atau Zhao Han berdiri di sana dan tidak melakukan apapun, mereka tetap tidak akan bisa melakukan apapun. Hanya satu tamparan saja akan menghancurkan semua pertahanan mereka dan menghancurkan mereka menjadi potongan-potongan daging. Itulah sebabnya Raja Hantu mulai mempertanyakan kehidupan. Seolah-olah seekor gajah sedang bertarung melawan seekor semut, dan gajah itu mengira ia akan mampu menghancurkan semut itu sepenuhnya, tetapi sebenarnya mereka bertarung dengan sengit satu sama lain. Meskipun gajah masih memiliki keuntungan, itu sudah cukup untuk membuat matanya terbelalak. Zuan tidak menanggapi Raja Hantu, dia sangat khawatir. Keahlian Raja Hantu terlalu aneh dan dia tidak bisa berbuat banyak untuk melawannya sendirian. Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin punya kesempatan, tetapi para wanita itu bertahan melawan suara iblis Raja Hantu dan tidak bisa ikut serta dalam pertempuran sama sekali. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berteriak pada Raja Hantu, "Apa yang kau lihat?" "Aku sedang melihatmu, dasar brengsek," jawab Raja Hantu secara refleks, membuatnya sedikit tercengang. Meskipun dia pernah melihat Zuan menggunakan jurus itu sebelumnya, dia tidak menyangka tidak akan bisa menahannya. Prinsip di balik jurus itu sangat tinggi, sampai-sampai cukup mengerikan. Namun, Zuan mengerutkan kening. "Apa yang kau lihat sebenarnya tidak menghentikan suara iblis Raja Hantu." Meskipun dia telah menanggapi, masih ada tengkorak lain yang terus meraung dan tidak terpengaruh. "Sial,
Kenapa monster ini punya banyak kepala? Aku makin tertarik padamu, kata Raja Hantu. Ia mengamati Zuan dengan saksama seolah-olah sedang melihat makhluk aneh dan fantastis, hampir sama pentingnya dengan buku panduan batin Baopu Sutra. Terlalu banyak rahasia yang harus diungkap di balik anak muda ini. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, aku tidak tertarik padamu. Dia segera menggunakan kartu pengalaman Iku, tetapi Raja Hantu tidak menanggapinya. Raja Hantu itu tertegun. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa beberapa teknik khusus telah digunakan padanya, tetapi tidak ada hal lain yang terjadi. Apakah Sun En berakhir seperti itu sebelumnya karena keterampilan ini? Gumamnya sambil memeriksa dirinya sendiri dengan saksama untuk melihat apakah dia dapat menguraikan prinsip-prinsip di balik keterampilan tersebut. Sayangnya, dia hanya dapat merasakan bahwa keterampilan itu sangat mendalam dan sebenarnya tidak dapat memahaminya. Zuan menyuarakan keterkejutannya. Siapa sangka kamu ternyata masih perawan. Ini sungguh menyedihkan. Orang ini disebut sebagai penguasa alam Yin Yang, raja semua hantu, namun orang seperti itu belum pernah mengalami percintaan. Apa-apaan ini? Raja Hantu mendengus. Apa hakmu untuk menganggapku seorang pria? Zuan tertegun lalu berkata, jangan bilang kau seorang wanita. Apakah kau seorang maniak mesum atau semacamnya? Kau benar-benar membayangkanku sebagai seorang wanita. Raja Hantu mencibir. Aku adalah makhluk yang tidak membedakan jenis kelamin. Bagaimana mungkin makhluk tingkat rendah sepertimu bisa memahami sesuatu di levelku? Sementara itu, semua wanita itu memasang ekspresi aneh. Namun, yang mereka lihat bukanlah Raja Hantu, melainkan Zuan. Apa yang dipikirkan anak ini setiap hari? Dia benar-benar membayangkan Raja Hantu sebagai seorang wanita. Ketika melihat titik-titik rage yang muncul di bagian belakang, Zuan merasa kepalanya akan meledak. Dia tidak tahu apa yang membuat mereka marah. Raja Hantu mengatakan dia bukan laki-laki, jadi apa salahnya aku menebak bahwa mereka adalah perempuan? Bagaimana aku bisa tahu bahwa mereka bukan laki-laki atau perempuan? Aku sama sekali tidak suka tatapan matamu itu, kata Raja Hantu sambil melotot. Kabut hitam itu mulai tampak seperti terbakar, dan tengkorak-tengkorak itu mulai berkilauan seolah-olah terbuat dari batu giok. Tengkorak-tengkorak itu kemudian menyerang Zuan lagi, kekuatan dan kecepatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Iklan oleh Pub Future, Zuan segera menemukan dirinya dalam bahaya besar. Sutra pemakan surga dan penyerapan Kunpeng memiliki batas, dan tidak mungkin lawannya akan membiarkannya mencerna kekuatan yang diserap secara perlahan. Jika dia menyerap terlalu banyak dalam waktu singkat, tubuhnya juga tidak akan mampu menerimanya. Ketika mereka melihat bahaya yang dihadapi Zuan, para wanita itu semua sangat cemas. Namun, untuk mengendalikan mereka, Raja Hantu memastikan untuk meninggalkan lingkaran tengkorak untuk terus mengaum kepada mereka. Kura-kura hitam dan berbagai teknik lainnya hampir tidak dapat bertahan, tetapi jika mereka meninggalkan penghalang itu, jiwa mereka akan langsung tersedot keluar. Mereka tidak hanya tidak akan dapat membantu Zuan, mereka hanya akan membuatnya khawatir dan menjadi terganggu. Pada akhirnya, terdapat kesenjangan kekuatan yang terlalu besar antara mereka dan Raja Hantu. Tidak semua orang sehebat Zuan, yang memiliki banyak keterampilan untuk melawan seseorang di level itu. Xie Daoyun tengah berjuang mempertahankan formasi. Namun, tiba-tiba sebuah suara berbicara di telinganya. Nona Xie, apakah Anda bersedia menjadi pewarisku? Xie Daoyun tercengang, karena suara itu terlalu familiar. Mereka sering berbincang akhir-akhir ini. Siapa lagi kalau bukan Sun En? Namun, dia jelas telah disergap oleh Raja Hantu dan dibunuh. Dia segera menoleh ke samping. Dia melihat mayat Sun En masih di dekatnya. Matanya terbelalak, karena dia sudah tidak mungkin mati lagi. Sun En berbicara lagi. Sudah, jangan lihat lagi. Aku di sini. Xie Daoyun mengikuti sumber suara dan melihat ada jimat yang mengambang dengan tenang di samping mayat Sun En. Itu adalah catatan dari Hai Firmamen. Kau masih hidup. Xie Daoyun takut mengejutkan Raja Hantu dan dengan cepat menjawab melalui transmisi Qi. Aku sudah mati. Ini tidak lebih dari sekadar keinginan yang melekat pada jimat, kata Sun En. Mengejar angsa liar hanya akan berakhir dengan matamu dipatuk. Jelas bahwa setelah ditipu 2 kali berturut-turut, dia sangat tidak senang. Namun, setelah mengetahui bahwa Zhang Ao adalah Raja Hantu,
dia tidak bisa tidak merasa bahwa itu masuk akal. Singkat cerita, kehendak ilahiku akan segera sirna, kata Sun En tergesa-gesa. Aku tidak bisa membiarkan 3 catatan sekte langit surgawi berakhir di tanganku dan menjadi pendosa terbesar sekte ini. Percakapan kita dalam perjalanan ke sini masih cukup menyenangkan. Aku tahu kau memiliki beberapa pencapaian dalam rune dan formasi, jadi kaulah orang yang tepat untuk mewariskan warisanku. Xie Daoyun agak ragu-ragu. Dia protes, tapi aku sudah punya guru, dan aku tidak bisa pindah ke sekolah lain. Sun En berkata dengan tidak sabar, aku tidak butuh kau untuk menjadikan aku tuanmu, aku hanya berharap agar demi menghormati saat-saat indah yang telah kita lalui bersama, kau mau sedikit mengurus sekte langit dan bumi. Dia merasa sangat sedih. Biasanya, makhluk macam apa dia? Ada banyak sekali orang yang ingin menjadi muridnya, tetapi dia bahkan tidak melirik mereka. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang dia minta untuk menjadi muridnya akan begitu tidak mau, dan dia bahkan harus memohon padanya. Dia bahkan tidak akan memiliki gelar guru. Duh, hina sekali diriku. Xie Daoyun sedikit gelisah. Dia berkata, meski begitu, aku bukan orang dari dunia ini, jadi aku mungkin tidak bisa mengurus sekte yang terhormat ini. Sun En tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia masih memiliki tubuh manusia, mungkin dia sudah batuk darah. Apakah ini pembalasan atas penyerangan terhadap putri bangsawan di masa lalu? Kami berdua bahkan menghabiskan waktu bersama setelah itu, tetapi dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Baru saat itulah aku menyadari bahwa aku benar-benar menyukainya. Namun, waktu tidak dapat diputar kembali. Peristiwa itu juga telah menjadi iblis dalam dirinya. Alasan mengapa ia tidak dapat melewati kesengsaraan di masa lalu mungkin terkait dengan peristiwa itu. Entah mengapa, sejak pertama kali melihat Xie Daoyun, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Meskipun mereka tidak terlihat mirip, mungkin karena sikapnya yang mulia itulah yang membuatnya mengingat masa lalu. Itulah sebabnya dia tidak mengganggunya atau Yun Jianyu selama ini, dan malah mengobrol dengan cukup menyenangkan. Cukup, aku tidak butuh kau untuk mengurus mereka. Yang kubutuhkan hanyalah agar ketiga catatan ini memiliki penerus. Jika kau akan mati, baik itu putrimu atau muridmu, itu tidak masalah. Itu semua baik-baik saja, kata Sun En. Dia sebenarnya sudah menduga bahwa keduanya berasal dari dunia yang berbeda dari percakapan mereka di jalan. Yang lebih penting, hampir semua orang di sini bukan berasal dari dunia sialan ini. Iklan oleh Pub Future. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepada Raja Hantu, bukan. Lupakan saja, lupakan saja. Selama ketiga catatan itu bisa diwariskan, aku yakin akan ada takdir misterius yang terjadi. Kau tidak mencoba untuk memilikiku, kan? Xie Daoyun bertanya dengan waspada ketika dia merasakan bahwa dia telah menjadi begitu menyenangkan. Sun En tertegun. Aku sudah sangat tulus, tapi dia masih saja meragukanku. Gadis ini terlihat lembut dan lemah, tetapi mengapa dia begitu waspada? Apakah kau ingin membantu lelaki itu atau tidak? Sun En mendesis dengan gigi terkatup. Kakak Zhu bukanlah lelakiku atau semacamnya, kata Xie Daoyun, tersipu. Dia melirik Zuan, yang sedang bertarung sengit di dekatnya, dengan mata penuh kekhawatiran. Temukan updates pada NO-Felbin.com. Aku bahkan tidak menyebut nama Zuan. Sun En mendengus. Pikiran wanita muda ini begitu mudah dibaca. Tak satu pun wanita cantik di samping pria itu yang mudah dihadapi, air di sekitarnya penuh dengan hiu. Wanita muda mungil ini bahkan tidak akan memiliki sisa ampas tulang jika dia mencoba melawan di kolam itu. Dia berkata, jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Aku mau, seru Xie Daoyun panik. Sun En terdiam. Semua kata-katanya yang tulus tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menyebut pria tampan itu. Ini benar-benar dunia yang hancur. Namun, dia tahu dia tidak punya waktu lagi, jadi dia tidak berani ragu lagi. Dia segera menyampaikan mantra pengingat kepadanya dan segera memperingatkannya, kultivasimu masih terlalu rendah saat ini, jadi kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Berkultivasilah dengan benar sehingga di masa depan. Suaranya semakin lembut, lalu akhirnya menghilang. Namun, ketiga jimat itu diam-diam melayang di depan Xie Daoyun. Yun Jianyu yang masih memberikan ki kepadanya terkejut. Dia segera bertanya apa yang terjadi.
Xie Daoyun memberinya ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi, tetapi Yun Jianyu masih khawatir. Dia berkata, hati-hati, bajingan itu orang jahat. Dia mungkin menggunakan kesempatan ini untuk merasukimu. Xie Daoyun menggelengkan kepalanya dan menjawab, kata-kata orang yang sedang sekarat mengandung kebaikan. Kakak Yun, jangan khawatir. Di dekatnya, Qiu Honglei menajamkan telinganya. Kau memanggilnya kakak perempuan. Kalau begitu, bukankah itu berarti aku satu generasi di bawahmu sekarang? Bukan hanya dia, bahkan Cucu Yan dan Pei Mianman pun memiliki ekspresi yang aneh. Mereka seusia dengan Qiu Honglei, tetapi sekarang, mereka memiliki sedikit senior. Gadis ini tampaknya bukan kelinci putih kecil yang lemah seperti yang terlihat. Yun Jianyu memeriksa dengan saksama ketiga jimat itu, lalu menghela napas lega ketika dia melihat tidak ada jiwa yang melekat padanya. Dia berkata, Master Sekte Sun benar-benar orang yang berkarakter. Sepertinya aku telah melihat kemurahan hatinya dengan sikap piciknya. Itu karena kakak mengkhawatirkanku, kata Xie Daoyun tulus. Yun Jianyu tiba-tiba menyadari tatapan orang lain kepadanya dan tidak bisa menahan batuk. Dia berkata, Ahem, jangan panggil aku kakak lagi di masa depan. Itu hanya sesuatu yang kami lakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap Sun En dalam perjalanan ke sini. Senioritas bukanlah sesuatu yang bisa diganggu-gugat. Dia tidak bisa membiarkan muridnya sendiri menderita karena hal itu. Xie Daoyun menyuarakan pengertiannya. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, aku harus pergi membantu kakak Zhu. Kemudian, kedua tangannya saling bertautan. Ia mengulurkan dua jari secara vertikal di depannya, lalu melantunkan beberapa kata. Catatan langit tinggi tiba-tiba mulai bersinar biru samar, melepaskan sambaran petir ke arah Raja Hantu. Pikiran Pika, Editor Felis, saya memutuskan untuk menggunakan kata ganti netral, mereka, untuk merujuk kepada Raja Hantu untuk saat ini, mengingat inti dari awal bab ini. Selain itu, Raja Hantu terdiri dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, jadi masuk akal juga, dan ada alasan lain mengapa ini akan relevan nanti.